Selamat datang di podcast Meet the Expert. Terkadang kita cenderung menganggap batuk sebagai hal sepele dan membiarkan begitu saja. Memang, batuk termasuk self-limiting disease atau penyakit yang seringkali bisa sembuh dengan sendirinya karena sistem imun tubuh bekerja melawan virus. Tapi, tahukah kamu bahwa batuk tidak selalu disebabkan oleh virus saja? Ada kalanya batuk yang tak kunjung reda bisa menjadi sinyal adanya kondisi lain yang lebih serius dalam tubuh kita. Jangan diabaikan batuk yang berkepanjangan, karena bisa jadi itu pertanda dari masalah kesehatan yang memerlukan perhatian lebih. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang Mucopek sebagai obat yang dapat meredakan batuk yang berkepanjangan. Bersama saya Oscar Ronald akan memandu episode kali ini. Saya tidak sendiri di studio, sudah hadir apoteker Yusi Asri Widyastari SSI. Selamat datang Mbak Yusi. Selamat datang Pak. Luar biasa, ketemu lagi ya. Iya, ketemu lagi kita. Luar biasa. Oke, ya ini kita langsung bahas ya. Pada episode Meet the Expert kemarin itu sudah kita bahas bisolfonnya, ya kan. Ya. Batuk kering, batuk berdahak. Nah sekarang ini batuk itu kayaknya jenisnya banyak ya. Benar banget Pak. Itu apa itu batuk dan kenapa bisa terjadi batuk sih? Nah jadi kita bahas lagi batuk itu apa sih? Sebenarnya batuk itu adalah mekanisme pertahanan dari tubuh. Jadi kalau misalnya tubuh kita ada partikel asing masuk, ya ada debu atau zat kimia masuk gitu kan. Terus terhirup, nah itu biasanya refleks dari tubuh adalah untuk batuk, mengeluarkan debu-debu itu, partikel-partikel asing itu gitu ya. Atau misalnya jika terjadi iritasi itu ya, jadi itu adalah refleks dari tubuh, merupakan mekanisme pertahanan dari tubuh gitu. Oke. Jadi batuk itu adalah seperti itu. Oke, jadi batuk itu sebenarnya awal yang paling dasar itu karena mekanisme pertahanan tubuh dan itu sifatnya refleks ya. Betul sekali Pak. Oke. Nah, apa saja jenis-jenis batuk yang sering terjadi dan ciri khasnya masing-masing itu seperti apa? Jadi batuk itu kan ada yang batuk kering ya. Batuk kering, jadi mungkin mengingat lagi batuk kering itu adalah yang tanpa dahak. Tanpa dahak batuk kering yang biasanya terus-terus gitu ya. Terus itu biasanya disebabkan oleh kita ada iritasi atau peradangan di saluran pernafasan gitu ya, atau misalnya di saluran misalnya di kerongkongan juga bisa gitu ya untuk memberikan refleks batuk gitu. Jadi batuk kering biasanya. Tapi kalau misalnya yang kedua adalah batuk berdahak. Kalau batuk berdahak itu biasanya ketika ada infeksi bakteri dan batuknya itu disertai dengan lendir gitu ya. Jadi ada dahaknya, warnanya tuh biasanya kalau dikeluarkan gitu ya, ada yang warna putih, warna kuning, warna hijau, bahkan ada yang kalau udah parah tuh warnanya bisa merah kayak gitu. Nah itu batuk berdahak seperti itu. Jadi jenisnya ada yang kering, ada juga yang berdahak. Oke, gitu. Ya itu batuk kering, batuk berdahak. Betul. Gitu ya. Oke, nah perbedaan antara batuk akut dan batuk kronis nih. Ini kan sering kita dengar nih. Benar. Akut nih, batuknya kronis itu apa sih? Iya, jadi kalau tadi kan dari jenis batuknya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari durasi biasanya ya. Ada yang batuk akut, kita sering dengar juga nih batuk akut, batuk kronis tuh gimana ngebedainnya? Bisa dari durasinya, bisa dari gejalanya. Bisa juga dari penyebabnya. Gitu. Jadi kalau misalnya batuk yang akut itu biasanya durasinya kurang dari 3 minggu. Batuk akut durasinya kurang dari 3 minggu. Jadi kalau batuknya itu bukan yang dalam durasi yang lama, itu termasuknya akut. Jadi yang di bawah 3 minggu itu biasanya akut. Nah, penyebab utamanya biasanya karena ada infeksi. Ya, biasanya infeksi pernafasan, ada infeksi bakteri, infeksi virus, itu yang menyebabkan terjadinya batuk yang akut. Atau biasanya juga ada kalau ada paparan. Jadi misalnya tiba-tiba masuk ke ruangan yang banyak debu gitu ya, jadi batuk-batuk. Nah itu juga bisa. Jadi kalau terpapar alergen dalam sementara itu masuknya ke batuk yang akut. Atau misalnya disertai dengan gejala lain. Biasanya kalau batuk akut itu salah satu cirinya adalah disertai dengan gejala lain juga, bisa jadi ya. Bisa jadi ada gejala lain juga. Seperti apa gejalanya? Seperti demam, misalnya ada sakit tenggorokan, pilek. Itu juga mungkin salah satu
ciri dari batuk yang akut, biasanya kayak gitu. Okay. Kalau batuk kronis itu adalah batuk yang durasinya biasanya lebih lama, panjang, di atas 3 minggu, bahkan bisa di atas 8 minggu gitu. Ya, jadi terjadi terus-menerus gitu ya, namanya batuk kronis. Jadi, nah itu tuh biasanya penyebabnya itu adalah karena memiliki kondisi medis tertentu. Oke. Misalnya kayak kalau misalnya yang penderita GERD. Ya, jadi kan ada asam lambung ya, naik ke ke kerongkongan ya, asam lambungnya naik ke kerongkongan, mengiritasi kerongkongan sehingga itu menyebabkan jadi batuk. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita batuk terus dokternya suka nanya, kamu ada asam lambung naik nggak atau apa segala macam. Nah, itu untuk mengidentifikasi apakah kita itu masuk ke dalam batuk yang kronis, yang sumbernya itu bukan dari infeksi tapi dari ada kondisi medis lain. Betul. Atau bisa juga karena paparan yang dalam jangka panjang. Misalnya apa? Orang yang merokok. Nah, orang yang merokok itu biasanya memiliki kondisi batuk yang kronis. Jadi kalau sering batuk-batuk nih yang ngerokok gitu ya, karena terjadi paparan terus-menerus nih gitu ya. Nah, itu. Dan biasanya gejala lainnya itu kalau tadi kan kalau batuk akut gejala lainnya itu kayak demam gitu ya, sakit tenggorokan, pilek. Kalau batuk kronis biasanya gejala lainnya adalah nafasnya pendek. Nafasnya pendek, dadanya sesek gitu ya. Kayak makanya kalau orang ngerokok kadang-kadang suka kayak gampang lebih sesek ya, gampang lebih capek sesek, ngos-ngosan gitu. Nah, itu merupakan adalah gejala lain dari terjadinya batuk yang kronis. Betul. Oke. Berarti artinya ada katakan ada gejala lain yang mengikuti sebenarnya sebelum bisa jadi gitu. Oke. Ini faktor apa saja yang dapat memperpanjang durasi dari batuk dan menghambat proses dari penyembuhan itu sendiri? Ya, jadi ada beberapa sih, misalnya seperti paparan berkelanjutan terhadap alergen ya. Jadi misalnya alergennya, kalau kita misalnya punya alergi debu atau misalnya kita punya alergi polen atau alergi yang lain, sementara kita terus terpapar dengan alergen itu gitu ya, misalnya bekerja di industri yang banyak debunya gitu ya, yang atau banyak paparan kimianya gitu, yang menyebabkan jadi batuknya batuk lagi, jadi durasinya lebih panjang gitu ya. Terus bisa juga karena infeksi bakteri atau virus yang kita tidak segera obati. Nah, itu juga bisa menyebabkan awalnya misalnya batuknya cuma batuk akut karena infeksinya tidak diobatin gitu ya, malah jadi nanti berpanjang jadinya batuknya kronis gitu. Atau misalnya dari kekebalan tubuh nih, kekebalan tubuh kita misalnya turun, jadinya gampang lagi terpapar lagi, itu juga bisa menyebabkan batuknya durasinya jadi panjang. Terus juga bisa juga karena efek samping dari obat ya, beberapa obat-obatan mungkin teman-teman apoteker lebih banyak yang lebih tahu ya, maksudnya seperti misalnya obat-obat hipertensi, beberapa itu punya efek samping yang jadinya batuk. Gitu kan. Terus misalnya bisa juga tadi kalau GERD penyebabnya adalah dari GERD, asam lambung gitu ya, asam lambungnya tidak diobati, batuknya terus durasinya terus jadi lama. Atau misalnya penyakit kronis seperti misalnya asma gitu ya, kalau tidak diobati penderita asma gitu juga bisa terjadi batuk yang berkelanjutan atau berdurasinya lama gitu. Artinya ada faktor X lain gitu ya, yang berpengaruh dalam durasi daripada batuk itu sendiri. Betul. Nah, ini yang menarik adalah ini obat dengan kandungan apa yang direkomendasikan untuk batuk yang seperti ini? Iya, jadi lebih baik untuk batuk yang berdahak terutama ya. Batuk yang berdahak lebih baik menggunakan ekspektoran. Ekspektoran itu seperti apa sih? Jadi ekspektoran itu mekanismenya adalah untuk memecah ikatan dahak yang menempel di saluran pernafasan gitu ya, supaya jadi lebih kecil, supaya lebih encer gitu ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan Ambroxol HCl. Ambroxol HCl gitu. Yang ini sering direkomendasikan karena merupakan solusi yang efektif ya untuk meredakan batuk berdahak gitu. Arti Ambroxol HCl ini memang sering direkomendasikan untuk batuk-batuk yang berdahak tadi ya. Betul. Termasuk fungsinya mengencerkan ya. Iya. Nah, ini tadi kan Mbak Yusi udah sebutkan tentang Ambroxol ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana yang namanya efektivitas Ambroxol itu sendiri bekerja terhadap batuk? Ya, jadi emang Ambroxol ini kan merupakan ekspektoran gitu ya. Jadi memang fungsinya adalah untuk mengencerkan
mengencerkan dahak sehingga dan juga untuk memudahkan dahak itu untuk dikeluarkan dari saluran pernafasan gitu. Jadi di Ambroxol ini salah satu produknya adalah Mucopek ya, yang memang produk solusi efektif yang untuk melepaskan dahak dari saluran pernafasan gitu ya, dengan cara mengencerkan dan juga memudahkan untuk pengeluaran dahaknya tadi. Seperti itu. Gitu. Jadi Mucopek ini adalah varian yang mengandung Ambroxol HCl. Betul. Begitu ya. Jadi lebih efektif untuk mengeluarkan batuk berdahak tadi, menyembuhkan batuk berdahak tadi ya. Betul. Nah, ini apa yang membedakan Mucopek sendiri dengan obat batuk lainnya yang mengandung Ambroxol atau memang varian yang sejenis yang mempermudah mengeluarkan sekresi lendir tadi itu lah? Iya, jadi memang Mucopek ini sudah banyak dipercaya ya, sudah lebih puluhan tahun lah pasti di Indonesia dan juga di seluruh dunia gitu ya, bukan cuma di Indonesia, dan sudah terbukti memiliki bioavailabilitas yang tinggi sehingga bisa bekerja cepat untuk mengatasi batuk berdahak gitu. Jadi memang kandungan Ambroxol di dalam Mucopek ini memang bioavailabilitasnya tinggi sehingga bekerjanya cepat. Tentunya kan kalau kita batuk berdahak pengennya segera ya teratasi Nah itu makanya Mucopek ini adalah solusi yang tepat untuk batuk berdahak gitu. Karena dia sudah puluhan tahun, sudah banyak digunakan, dan availabilitasnya tinggi. Sehingga lebih cepat dalam proses penyembuhannya ya. Betul sekali. Bukan cuma itu, tapi Mucopek juga memang dia punya efek sinergis dengan antibiotik. Gitu. Jadi kan memang kalau batuk berdahak itu seringkali kan karena infeksi juga ya. Betul. Ada infeksi bakteri gitu kan, yang mana biasanya dokter merekomendasikan juga antibiotik atau meresepkan antibiotik. Nah, Mucopek ini memiliki efek sinergitas dengan antibiotik sehingga memiliki efektivitas antibiotik di paru-parunya itu menjadi lebih baik. Gitu. Jadi artinya sinergitasnya dengan obat yang lain khususnya antibiotik itu bisa lebih cepat dalam proses penyembuhannya ya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Nah, ini ngomong-ngomong tentang efek sinergis tadi ya, ini sangat menarik. Artinya kan Ambroxol itu yang terkandung di dalam Mucopek ini bisa mendukung proses daripada penyembuhan, termasuk sinergitasnya dengan antibiotik tadi. Ini bagaimana cara jalannya untuk sinergitas ini? Jadi Ambroxol ini memang punya beberapa mekanisme ya, efek sinergis lah kita bilangnya ya, efek sinergis dengan antibiotik. Yaitu pertama, dia bisa meningkatkan penetrasi antibiotik. Meningkatkan penetrasi. Ambroxol tuh bisa membantu untuk meningkatkan penetrasi antibiotik ke saluran pernafasan ya. Terus yang kedua, bisa meningkatkan konsentrasi antibiotik di dalam paru-paru. Gitu, karena kan dia meningkatkan penetrasi antibiotik ya ke dalam paru-paru, sehingga dia bisa meningkatkan konsentrasi si antibiotik itu di dalam paru-paru gitu, sehingga efek dari antibiotiknya juga jadi lebih baik gitu. Lalu yang ketiga, memang Ambroxol ini memiliki immunomodulatory properties. Ya, jadi sehingga bisa juga untuk bantu ya untuk ketika ada infeksi bakteri tersebut. Lalu yang terakhir adalah Ambroxol ini memiliki aktivitas yang antibiofilm, sehingga efek antara obat batuk yang oleh Mucopek ini dan juga antibiotik punya efek sinergis untuk mengatasi batuk berdahak gitu. Jadi memang memiliki mekanisme yang cukup sinergis ya antara obat batuknya dan juga antibiotiknya. Jadi bekerja bersama-sama dan meningkatkan efek antibiotiknya sendiri di dalam paru-paru. Efek antibiotiknya dalam paru-paru supaya prosesnya tuh konsentrasi si antibiotiknya lebih cepat bekerjanya ya. Iya, betul sekali. Luar biasa berarti ini Mucopek ya. Nah, ini kita lihat kalau dari sisi produknya ya. Apa saja produk Mucopek dan bagaimana dosis penggunaannya dari masing-masing produk itu sendiri? Ya, jadi Mucopek ini lengkap, untuk anak-anak ada dan untuk dewasa juga ada. Untuk anak-anak tuh ada yang sirup. Ya, jadi sirup biasanya itu untuk anak-anak dosisnya itu 2-3 kali sehari, masing-masing bisa 2,5 sampai 5 mili. Jadi tergantung umur ya. Jadi nanti biasanya ada yang umur di bawah 6 tahun gitu mungkin 2,5 mili, atau yang di atas 6 tahun mungkin bisa 5 mili. Nah, itu 2-3 kali sehari bentuknya sirup. Untuk anak-anak. Kalau yang untuk dewasa ya ada juga yang sediaannya tablet.
Jadi Mucopek tablet, betul. Itu 1 tablet diminum 2-3 kali sehari. Kalau misalnya anak-anak emang mau pakainya tablet juga bisa, tapi setengah tablet. Setengah tablet 2-3 kali sehari gitu. Dosisnya setengah orang dewasa gitu Betul gitu. Ya, jadi memang sudah lengkap Mucopek ini, ada yang untuk anak-anak dan juga ada yang untuk dewasa. Oke, artinya Mucopek ini produknya sudah disediakan baik untuk anak-anak, dewasa, dan sediaannya dari sirup dan tablet. Iya, gitu betul. Jadinya kapanpun dimanapun bisa digunakan. Betul. Gitu, luar biasa. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Mucopek yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan. Hanya di Swipe RX Belanja. Nah, ini sebagai apoteker, edukasi apa yang dapat diberikan kepada pasien dengan keluhan batuk yang datang ke apotek mereka? Ya. Mungkin boleh dikasih sarannya. Baik. Jadi buat teman-teman apoteker ya, jangan lupa ketika ada pasien atau konsumen datang ke apotek, ditanyakan lebih detail tentang batuk yang dirasakan gitu ya. Kalau batuk berdahak, jangan lupa untuk direkomendasikan menggunakan Ambroxol HCl yang ada dalam Mucopek gitu ya. Mucopek sediaannya lengkap ya, dari untuk anak-anak hingga dewasa, dari yang sirup sampai tablet, lengkap sesuai dengan kebutuhan para pasien dan konsumen yang datang ke apotek ya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Apoteker Yusi Asri Widyastari atas penjelasan yang sangat komprehensif hari ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.